Aku itu sebenarnya cinta banget sama otomotif, mau itu moge, mau itu mobil, apapun. I love driving, I love riding, I love the freedom, dan itu kayaknya keturunan dari bapak. Karena bapak dulu waktu aku masih kecil, dia pun punya moge, terus sebelum dia married pun dia motoran juga, dan itu juga hobi dia. Jadi keturunan gitu deh ke aku. Sebagai wanita public figure cantik, kenapa memilih motoran dengan notabene kan motoran ya debu dan segala macem? Aku sih sebenarnya nggak peduli soal debu atau I just enjoy the freedom, rasanya bawa motor, rasanya bawa mobil karena itu it's like an adrenaline rush, adrenaline junkie gitu. Ada rasa apa ya, something you cannot get every day. Apalagi bawa motor gede atau bawa sports car gitu. Itu it's so fun bagiku. For the first time cobain motor-motor gede, komentar keluarga atau mungkin kakak seperti apa pada saat Aku belajar bawa komentarin nggak sih? aku belajar bawa motor itu mulai dari yang 300 cc dulu, yang manual. Terus baru lompat ke 800, terus baru 1000 ke atas gitu. Jadi mulainya dari yang kecil. Dan itu pun sama papa kayak yang penting safe, selalu pakai riding gear yang benar, selalu pakai yang padded gitu, yang ada protection di kaki, di semuanya lah gitu. Nggak wear pack, yang penting kalau di jalanan biasa itu pakai yang padded, jaket padded, celana, sepatu, gloves, helm selalu pakai. Kalau di sirkuit baru pakai wear pack gitu. Dan itu semua mereka supportive gitu. Awal pertama mula 300 cc Ya. itu kan powernya besar sekali, terus kamu gimana cara mengendalikan motor It- dengan power? Biasanya kan kalau perempuan kan matic lah ya, Iya, ya. kamu langsung 300. Iya, jadi sebenarnya udah bisa matic. Udah bisa matic apa aja gitu. Udah biasa gitu. Waktu umur berapa ya? 16 udah bisa gitu. Terus 300 cc pakai BMW diajarin sama temenku yang juga pembalap. Jadi dia pembalap Indonesia, namanya Immanuel. Dia yang ngajarin aku cara bawa yang bener, dan thankfully bisa gampang gitu. Buat aku sih 300 waktu itu nggak segede itu menurutku ya. Mungkin menurut banyak orang 300 cc itu gede. Tapi mungkin for me karena aku tinggi dan kakiku napak flat di motor. Rata-rata di semua motor kakiku napak gitu. Jadi nggak scary itulah. Dan akhirnya nyoba dipacu dengan monster Iya. biasanya mungkin atau lebih gitu. Untuk adaptasinya seperti apa? Itu kan lebih, traksinya kan lebih tinggi ya. Iya, aku awalnya nyobain yang Monster. Monster itu almost 1000 cc tapi belum sampai 1000 cc. Itu gampang. Ganti ke Street Fighter gampang, terus ganti ke Panigale juga somewhat gampang, cuman aku masih belajar untuk cleaning yang benar gitu. And I think tergantung motornya sih. Karena walaupun aku waktu itu nyobain biasanya naik Panigale, terus cobain Honda 1000 cc. Kawasaki 1000 cc punya temanku. Itu susah banget. Itu powernya no joke, aku nggak bisa. Jadi benar-benar tergantung motornya juga. And I think buat aku tuh emang seneng nyobain motor-motor yang lain juga. Jadi kayak belajar, gini motor powernya kayak begini, distribusi power motor ini kayak begini gitu. And it's fun for me. Jadi nggak cuman ya udah sama satu brand ini aja, tapi nyobain motor lain juga I want to gitu, belajar. Itu ditawarin jadi brand ambassador atau belum? Atau memang sudah jadi brand ambassador salah satu produk motor?
So far I am not a brand ambassador. Aku itu thankfully disponsorin dan berbagai juga brand-brand lain gitu. Sempat coba di sirkuit seperti apa begitu, agak lebih maksudnya lebih beda ngegasnya pasti otomatis kan. Itu kita tahu sirkuitnya seperti apa, kapan kita Ya. harus nurunin gas, kapan kita harus ngegas lagi, kan sempat ada video di Iya, aku pertama kali nyobain di sirkuit itu di Italy, dan itu cuman ya udah nih, ini motornya, terus ya udah sana bawa motor aja gitu. Terus itu susah, aku nggak diajarin apa-apa, jadi nggak tahu. Itu kayak cuman ya udah nih, trial dulu. itu trialnya gitu. Jadi ini motornya naik, udah bawa di sirkuit. Nah aku di situ belum bisa leaning, belum bisa cornering, handlingnya beda gitu, dan nggak hafal tracknya jadi susah. Dan cuma dikasih 10-15 menit buat muterin sirkuitnya, terserah beberapa kali gitu. Terus kedua kalinya ada riding experience di sirkuit di Thailand, Buriram Circuit, dan itu baru diajarin. One on one sama beberapa orang, dan itu diajarin leaning, diajarin cornering, terus dikasih feedback juga. Nanti kamu harus kayak begini, belokannya harus gini, jangan gini gitu deh. Dan itu masih perlu banyak belajar, but so far that is for me extremely fun. Oh enggak, aku no. Thankfully untuk sekarang di sponsor, tapi untuk owning a bike yang gimana ya ngomongnya, seharga rumah gitu ya. Pricey banget kan. Iya, sangat-sangat pricey gitu. Karena motor di sini kan harganya seharga rumah kalau dibanding ya. Dan kalau dibanding luar negeri cuman 1/3, 1/4 gitu harganya. It doesn't make sense for me. Walaupun ya I love riding, itu hobiku, aku seneng banget. But it's just something about it gitu, kayak jangan sekarang deh, mungkin nanti aja gitu. Itu bukan prioritas gitu. Ketika kamu ingin menyalurkan hasrat riding, kan aku sering lihat beberapa kali kamu tuh kayak riding Kanuri, itu motor pinjam. Disponsorin dari brandnya, iya gitu. Nah, kalau beberapa ada video kamu ke luar juga, gitu, foto dengan beberapa mungkin event-event balap dan segala macam, itu mungkin datang ke sana memang untuk datang event atau memang ngobrol dengan pembalap atau seperti apa, atau ingin tahu mencoba hal baru kayak kemarin mobilnya gitu. Yang kemarin foto ya. Iya, itu aku ke 24 Hour Le Mans karena aku brand ambassador brand oli gitu. Oli motor, oli mobil. Dan di invite sama mereka, kamu mau nggak pergi tanggal segini untuk nonton 24 Hour Le Mans di Perancis. Jadi aku bilang, yes of course, I want to. Itu one of my dreams. Salah satu dreamsnya itu nonton 24 Hours sama Formula One. Dan I was like, okay, let's go. Thankfully semuanya lancar banget di sana, seru banget nonton 24 Hour race. And it was just the highlight of my year gitu. Terus coba? Enggak ada coba-coba. Belum coba untuk mobil sport kayak Formula One atau mobil-mobil supercar itu kamu belum coba, hanya motor aja? Aku udah sempat di invite sama Lamborghini waktu tahun kemarin ke Spain untuk bawa mobil baru mereka yang Lamborghini Revuelto and Lamborghini Urus. And aku sama beberapa orang Lamborghini juga bawa di jalanan Spain. Ada sih beberapa foto dan video di Instagramku gitu. Itu that was the sports car yang aku jatuh cinta gitu. And that was one of the experiences dari brand sana. Tapi punya pengalaman yang tidak mengenakan, karena kan kalau kendaraan itu kan identik dengan ya crash. Nah, kamu pernah mengalami crash atau tindakan mungkin seperti apa nggak sih dengan mengendarai
besar, waduh luar biasa. Thankfully nggak pernah ngalamin crash. Cuman pernah sekali jatuhnya kayak cuman jatuh gitu. Karena berat ya. Iya, kayak kok balance-nya nggak ada jatuh gitu. Tapi nggak kenapa-napa. Thankfully ya, knock on wood nggak kenapa-napa gitu. Tapi sebagai wanita nih, pasti ada dong budget khusus buat seperti itu. Apalagi kamu kan public figure. Kayak make up dan segala macam perawatan diri itu balance gak sih dengan kebutuhan hobi kamu nih? Pastinya I'm still a woman gitu. Aku masih seneng perawatan rambut lah, makeup, skincare, fashion. I still love it all. Aku pasti sediain some money untuk itu. Tapi for now, balance life lah. Coba semuanya jadi cewek tuh seneng otomotif, seneng fashion, makeup segala macam. There are other priorities gitu. Yang penting balance. Iya. Fresh mana nih antara hobi kamu dengan motor atau dengan perawatan diri sebagai seorang wanita? Apalagi kalau sering keluar kan agak sering ya perawatannya kan matahari. Iya. Kayaknya lebih pricey baju motor sih. Baju dan helm motor ya. Mahal ya itu. Jadi ada yang harus dikalahin dulu lah ya. Iya pasti karena helm kan bukan yang kaleng-kaleng ya, harus yang sesuai standar. Amit-amit kenapa-napa, helm kepala jatuh juga first protection tuh helm, dan badan juga sepatu, jaket, celana semua padded, semua safety is number one gitu bagiku. Dan kamu sendiri sebagai wanita tipe yang ribet nggak sih dengan perawatan badan, rambut, tadi kamu bilang itu apa simple aja karena kamu memang tipe yang kalau orang bilang tomboy. Enggak juga sih, walaupun seneng skincare, seneng perawatan rambut, enggak ribet-ribet banget. It's mungkin fashion ya, baju-baju gitu yang agak mahal. Apalagi sekarang semuanya udah naik kan harga-harganya. Jadi brand-brand udah naik gitu. Jadi cari fashion juga yang timeless, yang bisa dipakai bertahun-tahun gitu. Jadi nggak yang fast fashion juga. Carinya yang something I can wear every day gitu. Berarti di tempat di kamarmu, your room itu nggak begitu banyak alat makeup tuh. Cuman koleksi helm mungkin ya, alat-alat riding aja. Hampir berapa persen banyak makeup atau alat-alat riding? Sama kayaknya. Sama aja. Cewek tuh kan ya banyak tuh makeup ini, krim kamu tetap masih seneng nyobain dan cari skincare cocok sama kulitku gitu. Karena kulitku lumayan sensitif and oily lah apa segala macam, jadi tetap harus coba cari the perfect ones. Tapi so far nggak yang super mahal gitu, nggak. Jadi aku seneng pakai dan nyobain brand-brand lokal. Nah, tapi ada value sendiri nggak sih ketika kamu dekat sama cowok dan hobi kamu ya berat juga nih hobinya gitu. Pernah pengalaman situ nggak sih? Kayak ada cowok yang berdekat tapi hobinya nih kayaknya motor apa, value-nya kan beda ya. Enggak sih, aku thankfully sekarang kan udah punya pacar, udah 2 tahun sama dia. Dia malah pengen ikutan motoran gitu. Dia ikutan juga, dia beli helm, jaket apa, dan dia ikut belajar, aku yang ngajarin bawa motor, and dia bisa dan dia seneng. Jadi menurutku aku cocoknya sama orang yang gak takut nyobain hal baru. Walaupun mungkin buat mereka awalnya mungkin takut gitu. Tapi mereka tetap mau try to join me in my activities. Itu yang penting buat aku gitu.
tapi lebih tinggi rasa cemburunya dibanding kamu harus kerja acting, karena kalau hobi itu biasanya lebih dominan. Dan pasangan kamu sendiri mengerti nggak sih, kayak kamu ketemu ya siapapun gitu, orang-orang yang mungkin Iya. di luar itu kan lebih sering kan Iya. dibanding acting yang memang ya mereka aja. Nah itu rasa cemburunya itu agak lebih tinggi nggak sih? Enggak sih. Atau sudah mengerti ya? Biasanya kan Udah. kalau acting kan kamu jangan peran nama ini. Kalau ini kan Iya. lebih kayak hobi kan kita harus lebih sering. Iya, thankfully pacarku juga santai banget. Kayak kita berdua saling percaya lah. Itulah kunci hubungan yang bagus gitu, saling percaya dari awal. Dan kita berdua sangat confident dalam diri kita sendiri juga. Nggak ada rasa jealousy, dan ya mungkin ada rasa jealousy sekali-sekali gitu, cemburu dikit-dikit gitu. Tapi nggak sampai kayak, apa sih kamu ketemu, nggak ada kayak begitu. Paling ya communication is key gitu. Tapi target kamu apa sih? Supaya kan kamu udah mulai. Ya kalau aku bilang buat nabung untuk beli moge mungkin udah hampir bisa lah ya. Ada nggak target khususnya buat beli sesuatu yang mungkin kamu impikan? Beli hal material gitu belum sih. Aku lebih pengen traveling. Kayak traveling itu that's something I want, untuk ke mana ya, balik ke UK, ketemu keluarga di sana, ke Korea, ke Prancis, ke Spain, Germany, ke Afrika misalnya, atau even ke I don't know, Moskow, Japan, gitu-gitu. Aku pengennya travel gitu. Lebih seneng make memories daripada harus nabung untuk material gitu. Berarti kamu udah terpuaskan lah ya untuk hobinya, karena memang sejauh ini alhamdulillahnya ada yang support. Iya. Dari beberapa mungkin ya teman-teman atau beberapa brand Iya. yang bikin kamu memuaskan hobi kamu gitu. Iya. Kan. Tapi apa nggak pengen untuk punya sendiri, jadi riding kemana-mana? Oh pastinya, pengen my dream car ya Porsche 992 GT3 atau Lamborghini Revuelto atau the Kawasaki H2R, Ducati Panigale, banyak banget. Itu those are some of my dreams untuk punya gitu. Dan itu pun dari kecil pengen. Bugatti Chiron, Bugatti atau the Pagani Huayra. Those are the crazy cars, supercars, hypercars. Ya pastinya pengen. Cuman ya as someone who lives in Indonesia harus realistis gitu. Jadi agak berat ya di Indonesia nih ya. Iya. Nah, tapi kalau dibilang FOMO, karena beberapa selebriti kan sekarang juga ada hobi yang drifting. Kamu suka coba sih kayak drifting? Beberapa selebriti wanita tuh kan sekarang lagi hobi drifting. Aku itu, aku kurang ngerti lah ya. Nah, kamu sendiri ikut coba pernah nggak sih? aku belum Atau pernah. kamu dengan rules kamu ya, gue dengan coba di sirkuit dengan ini, coba ini beda gitu. Pengen sih nyoba drifting, pengen belajar gitu. Tapi untuk compete in drifting, no, nggak interested gitu buat aku. Lebih seneng bawa motor dan I like speed. Suka adrenalinnya di sirkuit yang lurus gitu. Kota mana ke kota mana? Itu speed gitu. Dan touring bawa motor belum tertarik gitu, karena capek, panas di sini. Mungkin kalau touring di Europe yang adem, udaranya fresh, dan di mountains gitu lebih tertarik gitu. Tapi kalau di sini belum terlalu. Dengan hobi kamu kayak gini,